Shalom, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah di dalam kasih Tuhan. Sidang jemaat Yesus Kristus di rumah masing-masing, mari kita memberikan waktu ini. Tuhan sudah kasih kita waktu sepanjang minggu, dan waktu ini kita pakai untuk kita kembali bersekutu dalam ibadah raya, sekalipun di rumah masing-masing. Tetapi kebaikan dan anugerah Tuhan hadir dalam setiap kehidupan keluarga kita, pribadi kita masing-masing. Puji Tuhan, kita mulaikan ibadah ini. Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan pujian, syukur dan hormat kepada Tuhan karena kami telah menikmati kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu berlalu, dan hari ini kami semua ada kembali menikmati nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami semua ada dalam keadaan baik, dalam pemeliharaan Tuhan, dan kami bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus memberkati kami pada hari ini. Kami bergantung kepadamu ya Roh Kudus, karena kekuatan jiwa kami daripadamu saja. Terima kasih Tuhan, Engkau melawat umat Tuhan di rumah masing-masing. Engkau memberkati hidup mereka, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, anak-anak sekolah minggu. Kami mohon turunlah kasih-Mu, pertolongan-Mu dan urapan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam ibadah kami hari ini, Minggu 10 Mei 2020. Kami mohon urapan Tuhan mengalir atas kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari kita semua mengangkat pujian ini dengan hati kita yang sungguh mengasihi Dia. Haleluya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Oh, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu.
rencanamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami beri hormat, pujian, sembah hanya bagimu Bapa. Kami naikkan pujian, syukur bagimu. Engkau baik dan sangat baik. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Bagimu hormat, pujian dan sembah kami. Haleluya. Siapkan hatimu saudara, untuk kita mau menyambut kebenaran firman Allah. Firman-Mu kekuatan dalam hidup kami. Tanpa firman Tuhan kami tidak dapat melangkah sedikit pun. Dan hanya pertolongan Tuhan melalui kebenaran firman Allah, jiwa kita akan disegarkan. Kita akan dikuatkan melalui firman Allah yang hidup, yang akan memberkati hidup kita. Haleluya. Kita mau angkat pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku Tuhan, maka kuatlah roh dan jiwaku. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi kita katakan, firman-Mu lah yang memberikan kekuatan di jiwa kami. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku
Kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami naikkan syukur, terima kasih pada hari Minggu yang berbahagia ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami naikkan syukur atas segala pemeliharaan Tuhan sepekan yang lalu, segala pertolongan, kasih, dan kebaikan yang boleh kami nikmati di dalam kehidupan ini. Dan tiba saatnya untuk kami memuliakan Tuhan, tiba saatnya untuk kami mengagungkan Tuhan, tiba saatnya untuk kami mau beria-ria di dalam Tuhan, karena aku tahu dalam Tuhan ada kekuatan, dalam Tuhan ada kemenangan. Kiranya Tuhan jamah setiap pribadi, jamah kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan firman. Firman Tuhan boleh mengubah sikap hati kami. Firman Tuhan boleh mengubah akan kehidupan kami. Bahkan firman Tuhan boleh memberikan kami masa depan. Karena firman Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa di surga. Berkaryalah bagi kami semua pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengar dan menyambut akan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saya mohon untuk kemudian di rumah kita akan benar-benar fokus di dalam ibadah. Kita tidak berjalan-jalan, tetapi kita tetap fokus di dalam mendengar akan firman. Tidak ada yang memasak, tidak ada yang melakukan sesuatu aktivitas, bahkan semua kompor dimatikan supaya kita bisa berfokus. Sama seperti kita beribadah di gereja, dan saya percaya semua kita akan mengalami lawatan Tuhan. Saya percaya sikap hormat Bapak Ibu waktu beribadah di gereja sama seperti di rumah, maka saya percaya kita boleh mengalami lawatan Tuhan, kita boleh mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur 141 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Mazmur 141 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Mazmur Daud, ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema, jangan malas berdoa. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, di mana orang-orang Israel memiliki kebiasaan satu hari 3 kali berdoa, pagi, siang, dan malam. Doa bukan berbicara tentang permintaan, permohonan kita kepada Tuhan atau sikap tubuh kita, tetapi doa lebih kepada sikap hati kita saat mencari Tuhan. Doa sesungguhnya sesuatu yang mudah, tetapi banyak kali di antara kita tidak mau untuk melakukan. Itu sebabnya hari ini saya ingin menyampaikan dengan tema jangan malas berdoa. Ada 3 hal yang membuat orang malas berdoa. Yang pertama, kemalasan. Saudaraku yang dikasihi Yesus, doa adalah nafas kehidupan. Seperti orang hidup yang tidak bernafas, maka dia akan mati. Demikian orang-orang yang tidak berdoa, lama-lama dia akan mengalami kematian rohani. Itu sebabnya penting akan doa, sehingga kami mencanangkan di mana ada gerakan doa bagi seluruh jemaat. Setiap malam kami berdoa, pendoa-pendoa syafaat. Mereka berdoa untuk seluruh jemaat, untuk seluruh kebutuhan orang lain. Itu sebabnya hargai mereka, supaya kita boleh menikmati akan kasih Tuhan. Dengan apa kita menghargai mereka? Dengan kita berkumpul, dengan kita bersama-sama berdoa pada setiap malam pukul 7. Sehingga kita boleh mengalami kebangunan rohani. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang dikatakan Tuhan tentang doa? Saya ingin menyampaikan beberapa ayat kepada saudara yang terambil dari Matius 26 ayat 40 sampai ayat 41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapat mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tuhan katakan, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam? Saudara memberikan 1 jam untuk Tuhan. Tuhan sanggup menolong saudara. Tuhan sanggup untuk melindungi saudara sepanjang hari 24 jam. Sesungguhnya sesuatu yang luar biasa. Itu sebabnya doa penting. Di Taman Getsemani inilah tempat di mana terakhir Yesus berdoa sebelum disalibkan. Dan dia mengajar kepada murid-muridnya untuk berjaga-jaga dan berdoalah. Penting untuk kita berjaga-jaga, penting untuk kita berdoa. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Banyak orang-orang percaya jatuh dalam pencobaan. Mereka jatuh dalam dosa. Sepertinya persoalan, masalah, kesulitan yang mereka alami itu sangat berat. Sesungguhnya tidak. Karena mereka tidak berjaga-jaga. Mereka tidak berdoa. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kita tahu bahwa doa itu adalah nafas kehidupan yang memberikan kehidupan bagi rohani kita, maka setiap kita harus bisa meluangkan waktu. Setiap kita untuk menyediakan waktu dan kesempatan untuk kita berdoa kepada Tuhan, untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Banyak waktu yang kita habiskan dengan hal yang sia-sia. Kita punya waktu seringkali kita habiskan, kita menonton berjam-jam, ya kita tidak merasa capek, kita tidak merasa lelah. Tetapi pada waktu kita mulai bersekutu dengan Tuhan, waktu kita mau berdoa dengan Tuhan, kita sudah mulai capek, kita sudah mulai lemah. Kita hentikan akan cara itu. Kita dapat menyalurkan hobi kita. Kita dapat olahraga, kita dapat melakukan berbagai hal ya yang bisa menyalurkan hobi kita. Tetapi kita tidak punya waktu dan kesempatan untuk berdoa. Firman Tuhan menasihatkan kita pagi hari ini, berdoa dan berjaga-jagalah supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, adakah di antara saudara hari ini yang malas berdoa? Bertobat. Berdoalah selagi fresh. Jangan sudah kaku baru mencari Tuhan. Itu sebabnya kita mau tetap berdoa. Karena doa itu adalah hubungan komunikasi pribadi kita dengan Tuhan. Doa itu akan menguatkan iman kita. Doa itu akan memberikan keyakinan, menguatkan dan meneguhkan kita di dalam menghadapi berbagai problem, persoalan dan kesulitan-kesulitan di dalam hidup ini. Dan kedua, mengapa orang malas berdoa? Kedua adalah kenyamanan. Bapak Ibu, waktu kita mengalami kenyamanan, apakah itu salah? Tidak. Waktu saudara menikmati berkat-berkat Tuhan, hari ini mungkin saudara sehat, saudara kuat, saudara memiliki simpanan, saudara memiliki makan minum cukup. Iya. Dalam kenyamanan, apakah perlu berdoa? Justru di dalam kenyamanan kita harus lebih giat berdoa. Karena pemeliharaan Tuhan sudah nyata. Kita sudah menikmati kasih karunia Tuhan. Kita harus lebih semangat untuk berdoa di dalam kenyamanan. Jangan kita terlena. Kenyamanan seringkali membuat kita lupa akan Tuhan. Kenyamanan seringkali membuat kita jauh akan Tuhan. Itu sebabnya, dapatkah hari ini saudara bisa bangun lebih awal dini hari untuk berdoa? Orang-orang yang nyaman hidupmu, dapatkah engkau hari ini fokus di dalam ibadah? Jika iya, pastikan engkau cinta akan Tuhan dan bukan cinta akan uang. Saudara dapat kemudian bisa dibedakan dan mudah untuk dimengerti orang yang cinta akan uang atau cinta akan Tuhan. Orang yang cinta akan uang, orang yang cinta akan harta, waktu mereka berjumpa, waktu mereka mendapatkan harta, mereka akan melupakan Tuhan. Tidak lagi haleluya, tapi halelupa. Itu orang yang cinta uang. Tetapi beda dengan orang yang cinta Tuhan. Sekalipun mereka ada di dalam kenyamanan, sekalipun materi kesehatan mereka semua baik, sepertinya tidak ada kekurangan di dalam kehidupan mereka, tapi mereka tetap cinta Tuhan. Dan orang-orang seperti itu yang dicari Tuhan. Orang-orang yang dalam kondisi hari ini mereka nyaman, mereka tidak ada kekurangan, dan mereka terus mencari Tuhan, mereka terus bersekutu dengan Tuhan, mereka terus ada di dalam keluarga yang harmonis, cinta Tuhan, cinta keluarga,
keluarga, dan cinta sesama. Itu sebagai bukti bahwa Tuhan mencari saudara dan Dia ingin memakai hidupmu demi kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga, mengapa orang malas berdoa? Ketiga, rasa malu. Saudara, ada di antara kita yang rasa malu karena berdoa. Bertahun-tahun saudara menjadi orang Kristen, tapi saudara tidak bisa berdoa. Saudara, bahwa kita tahu doa itu membuat di mana iman kita bertumbuh. Banyak orang yang berkata sulit untuk berdoa. Saudara, saya mau memberikan sebuah gambaran bahwa bukankah kita semua memiliki orang tua? Kita memiliki ayah dan ibu. Sering kita berkomunikasi dengan apa yang menjadi kebutuhan kita sebagai anak. Kita berbicara kepada orang tua saat kita sakit. Kita berbicara kepada orang tua saat kita membutuhkan sesuatu. Demikian juga hubungan kita dengan Bapa di surga. Jadi tidak sulit berkomunikasi dengan orang tua di dunia. Itu sama seperti kita berkomunikasi dengan Bapa di surga. Kita dapat lakukan itu. Banyak orang berkata, kalau saya berdoa, saya takut diejek, saya takut dihina. Seringkali iblis mengintimidasi rohani kita dengan rasa malu. Sehingga rasa malu itulah membuat kita tidak berdoa, sehingga pertumbuhan rohani kita stuck. Kita tidak mengalami apa-apa. Itu sebabnya akhirilah rasa malu saudara. Karena Tuhan mau mengasihimu, Dia mau memberkatimu. Saudara, tahun 90 Tuhan jamah hidup saya. Saya seorang yang pemalu, minder. Dan lebih dari itu saya sulit untuk berkata-kata, gagap. Tetapi tahun 90 Tuhan jamah. Dan tahun 97 Tuhan izinkan saya untuk membuka pelayanan. Apakah kemudian langsung baik? Tidak. Pertama kali saya berkhotbah yang target 30 menit, 20 menit sudah kehabisan kata-kata. Itu mulai 97. Dan saya terus berdoa, saya meminta pertolongan Tuhan, meminta kekuatan Tuhan, ya, meminta wawasan biar Tuhan perluas di dalam kehidupan saya, dan saya terus praktekkan. 97 hingga hari ini Tuhan terus mampukan. Mari Bapak Ibu kita terus berdoa, jangan ada rasa malu. Saya ingin memberikan firman Tuhan yang berkata tentang doa. Mari kita lihat. Mari Bapak Ibu kita lihat dari Matius pasal 5 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Matius pasal 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Saudara, seringkali ada perasaan malu waktu kita melakukan pekerjaan Tuhan. Mungkin saudara takut dicela, ya, dihina, diejek. Tetapi firman Tuhan katakan, bergembiralah, berbahagialah karena upahmu besar di surga. Tuhan tidak sekedar berkata bergembira, berbahagialah, upah besar, upah di surga. Tapi Tuhan katakan upahmu besar di surga, di mana Dia memberikan kita mahkota kehidupan. Itu sebabnya saudara, kita hari ini harus sungguh-sungguh kita hidup di dalam kasih Tuhan. Kita mau tetap berdoa. Kita mau jauhkan segala kemalasan. Itu kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan untuk mencari Dia. Kenyamanan tidak akan menghalangi kita untuk datang dan berdoa kepada Tuhan. Dan juga rasa malu karena kita tahu firman Allah berkata bahwa orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan diantaranya berdoa, ya, walau mereka dicela, walau mereka dianiaya, walau mereka difitnah. Tuhan katakan berbahagialah, bergembiralah karena upahmu, ada upah besar di surga. Kiranya ini menjadi bekal bagi kita semua jemaat yang dikasihi untuk kita tetap bertekun di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Kita tunduk kepala dalam sikap doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari yang indah ini.
di mana Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami. Tuhan mendengar dan mengetahui setiap keberadaan kami. Biarlah kiranya Tuhan menguatkan dan meneguhkan kami lewat kebenaran firman Allah pada saat pagi hari ini. Biarlah di antara kita Tuhan mau mencari Engkau dengan penuh kesungguhan. Di antara kita tidak ada kemalasan untuk berdoa, karena kami tahu doa adalah nafas kehidupan, dan orang-orang yang tidak berdoa akan mengalami kematian rohani. Tuhan menginginkan untuk setiap pribadi datang kepada Tuhan, karena Tuhan ingin melakukan perkara-perkara besar ajaib bagi setiap pribadi yang datang dan berdoa kepada Tuhan. Biarlah Bapa Engkau kuatkan kami. Dalam kenyamanan tidak akan membuat kami jauh dari Tuhan. Dalam kenyamanan tidak akan membuat Tuhan kami meninggalkan Engkau. Karena sungguh kami tahu kenyamanan yang boleh kami nikmati hari ini itu adalah berkat dan pertolongan daripada Tuhan. Itu sebabnya kami mau tetap giat, kami mau tetap semangat dalam kondisi apapun, bahkan dalam kenyamanan, untuk kami mau terus berdoa, untuk kami mau terus dekat dan melekat kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan, kekuatan dan keselamatan bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk tidak ada rasa malu di dalam berdoa, karena kami tahu waktu kami berdoa seperti kami memohon kepada Bapa di bumi, demikian dengan Bapa di surga, maka kami tahu kami akan mengalami kebangunan rohani, karena doa adalah pertumbuhan bagi rohani kami. Itu sebabnya Tuhan Engkau kuatkan umat-Mu, tambahkan kesetiaan dan kerajinan mereka, biar hari ini mereka berfokus kepada Kristus. Mereka tidak gentar dengan apa yang mereka alami, karena mereka tahu bahwa Kristus terlebih besar dari segala persoalan, dari segala kesulitan, masalah-masalah kehidupan, dan Yesus sudah tanggung semua itu di atas kayu salib, dan Kristus sudah bangkit memberikan kemenangan bagi umatnya yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Mereka akan mengalami kebahagiaan, sukacita dan kemenangan. Tuhan katakan bahwa bergembira dan bersukacitalah orang-orang yang taat kepada Tuhan, di antaranya berdoa, karena upahmu besar di surga. Amin. Bapak Ibu, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita angkat kedua belah tangan kita dan kita menerima akan berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan, hasil bumi, hasil ternak, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah saat engkau masuk dan saat engkau keluar, dalam nama Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini hingga Maranatha, didapatkan saudara tetap setia dan bertekun kepadanya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni kesalahan orang pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.